Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Tiaji, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang program Security Check System dengan bahasa pemrograman C# yang di dalamnya mengimplementasikan penggunaan array one-dimensional, multidimensional, serta logika penyortiran, serta prosedur dan function. Untuk latar belakang pembuatan program ini, karena pesatnya laju transformasi digital saat ini telah menempatkan keamanan cybersecurity sebagai pilar fundamental dalam infrastruktur teknologi informasi. Seiring dengan meningkatnya konektivitas global, spektrum ancaman digital mulai dari peretasan sistem, pencurian identitas, hingga serangan pada celah jaringan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dalam ekosistem ini, administrator jaringan memegang peran vital yang menuntut ketersediaan perangkat lunak handal untuk melakukan pemantauan, monitoring secara real-time, mengelola port jaringan yang terbuka sebagai titik masuk potensial, serta menjamin kerahasiaan data melalui mekanisme enkripsi. Namun tantangan teknis ini tidak hanya relevan di dunia industri, tetapi juga menjadi materi esensial dalam pendidikan ilmu komputer. Pembuatan simulasi alat keamanan cyber security check system ini berfungsi sebagai metode pembelajaran berbasis studi kasus yang sangat efektif. Melalui simulasi ini, konsep-konsep pemrograman yang abstrak dapat diterjemahkan menjadi solusi teknis yang nyata. Secara spesifik, program ini mengintegrasikan logika manipulasi array multidimensi sebagai representasi basis data log ancaman, penerapan algoritma bubble sort untuk mengorganisir prioritas jaringan, serta pemanfaatan fungsi modular, method void, dan return untuk menciptakan arsitektur kode yang terstruktur dan efisien. Dengan demikian, pengembangan aplikasi ini tidak hanya melatih kemampuan coding, tetapi juga membangun pola pikir analitis dalam menyelesaikan masalah keamanan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Jadi, ini ada codingannya dan programnya itu mengimplementasikan array satu dimensi, di mana program menggunakan array satu dimensi bertipe integer untuk menyimpan daftar port jaringan yang akan dipindah. Deklarasi ini memungkinkan penyimpanan kumpulan data sejenis dalam satu variabel linear. Ini contoh codingannya. Untuk daftar port, gunakan tipe data integer yang private static integer daftar port. Untuk implementasi array multidimensinya, untuk menyimpan data yang lebih kompleks seperti log keamanan yang memiliki baris dan kolomnya. Array program menggunakan array dua dimensi bertipe string. Contoh codingannya, private static string untuk ancaman ini untuk codingan array multidimensinya. Dan selanjutnya, untuk logika penyortirannya menggunakan bubble sort. Fitur pengurutan port menggunakan algoritma bubble sort. Logika ini diimplementasikan menggunakan perulangan bersarang nested loop untuk membandingkan dan menukar posisi elemen array. Ya, ini ada loopingannya. For ini menggunakan logika penyortiran bubble sort. Ya. Dan kemudian untuk prosedurnya diterapkan untuk fungsi-fungsi yang hanya melakukan aksi tanpa mengembalikan nilai, seperti membersihkan layar atau menampilkan menu. Ciri utamanya adalah menggunakan kata kunci void. Ini prosedur ya. Static void, bersihkan layar tanpa ada mm, pengembalian nilai ya. Itu prosedur. Kemudian untuk fungsinya itu diterapkan untuk modul yang memerlukan perhitungan dan memberikan hasil kembali ke pemanggilnya. Ciri utamanya adalah memiliki tipe data kembalian seperti string, integer, dan kata kunci returnnya. Ini contoh fungsinya static string. Tentukan kategori. Ini ada balikannya ya returnnya. Kemudian untuk modul keamanan yang lainnya, program ini menyertakan dua fitur keamanan yang menarik.
menggunakan enkripsi Caesar ya, sebuah fungsi kriptografi sederhana yang menggeser setiap huruf dalam pesan sebanyak tiga posisi ke depan dalam alfabet. Ini mendemonstrasikan manipulasi karakter tipe data char ya ini. Ya, ini untuk codingan enkripsi Caesarnya ya. Dan selanjutnya untuk alur navigasi kontrol flow-nya menggunakan perulangan while true menjaga agar aplikasi tetap berjalan setelah satu tugas selesai, sehingga pengguna tidak perlu menjalankan ulang program. Struktur switch case digunakan di dalam proses pilihan untuk mengarahkan perintah pengguna ke fungsi yang tepat secara efisien dibandingkan menggunakan banyak if else. Ini ya saya lupa ini contoh codingannya untuk audit passwordnya menggunakan perulangan dan pengecekan kondisi untuk memeriksa apakah sebuah password mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol khusus. Ini contoh untuk yang audit passwordnya. Itu pembuatan password ya. Ini is upper, is lower, is digit. Is upper apa menggunakan huruf besar, menggunakan huruf kecil, atau angka. Cara mengoperasikan programnya ya. Untuk ketika programnya sudah jalan, kita akan muncul menu seperti ini, menu security check system ada menu 1 sampai 5 ya, dan untuk 0 itu untuk pilihan exit. Kita bisa tekan, ini enter command, kita bisa pilih menunya, misal kita pilih menu 1 itu hasil program akan mengambil daftar nomor port acak dari array satu dimensi yang tadi ya udah ada hasil arraynya ini hasil acaknya dan mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar menggunakan algoritma bubble sort dan akan melihat urutan port hasil sortir di layar sebagai dari yang kecil ya port kecil 021 22 80 443 3306 gitu untuk menu yang fitur yang nomor 1. Untuk fitur yang kedua itu ada view intrusion log itu. Nah, program akan membaca data dari array 2 dimensi. Akan melihat Kita akan melihat tabel yang berisi daftar alamat IP, jenis serangan seperti DDoS atau SQL injection, dan skor resiko yang terdeteksi. Ya, untuk yang fitur yang ketiga itu risk assessment analysis. Ya, kita menginputkan menu untuk pilih fitur yang ketiga, kita inputkan angka 3, lalu kita enter, lalu kita disuruh untuk menginputkan skornya ya 1 sampai 10. Jadi untuk hasilnya nanti setelah kita menentukan skornya, hasilnya itu fungsi tentukan kategori akan memproses angka tersebut dan memberikan label tingkat bahaya seperti kritikal. Gas ya, jika skornya kita inputkan 9, lebih dari 9 atau 9 sampai 10, maka akan muncul kritikal atau medium jika skor di antara 4 sampai 6. Kemudian untuk fitur yang keempat itu message encryption ya, untuk mengenkripsi ya. Tadi diarahkan untuk memasukkan kalimat rahasia yang ingin kita kunci ya. Kita kunci atau kita enkripsi. Hasilnya itu program menjalankan fungsi yang tadi itu geser shippernya, huruf dalam pesan Anda akan digeser sejauh 3 posisi. Jadi kita contohnya kita inputkan misal ya kita inputkan ABC maka akan berubah menjadi DEF karena digeser menjadi 3 posisi ya. Untuk yang fitur yang terakhir yaitu fitur yang kelima ada password strength checker ya. Untuk kita diarahkan untuk memasukkan kata sandi ya untuk diuji, untuk dicek kekuatan passwordnya dan hasilnya algoritma akan memeriksa panjang karakter dan variasi simbol
Skor maksimal adalah 5, 5 poin. Jika password Anda terlalu pendek atau hanya berisi huruf kecil, skornya akan rendah. Ini contoh output programnya ya dari menu yang scan, yang menu yang pertama itu yang scan and sort active port ini kita tik pilih yang menu yang pertama, maka ini hasilnya akan berupa bubble sort ya, mengurutkan area yang satu dimensi itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini output untuk yang fitur yang kedua itu untuk view intrusion log gitu. Kita akan hasilnya itu hasil log yang array dua dimensi. Dan untuk yang fitur yang ketiga itu untuk risk assessment analysis, untuk menganalisis bahaya ya. Kita menginputkan skor 1 sampai 10. Contoh kita inputkan skor di yang 9, maka resultnya akan statusnya itu critical yang sangat. Ini untuk output yang fitur yang keempat, kita untuk input kata yang mau kita enkripsi atau kita kunci ya. Misal kita masukkan kalimat itu mahasiswa Unsia, maka itu diubah katanya di enkripsi gitu ya. Nah itu selanjutnya ini untuk fitur yang kelima untuk mengecek berapa kuat atau lemahnya password kita. Kalau saya hanya inputkan password, tuh password kita password itu berarti oh tingkat kekuatan passwordnya itu sangat lemah karena ini poinnya 3. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.